Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para senior dan sejawat peserta workshop penulisan ilmiah Rapid POGI ke-25 di Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan diskusi kita tentang bagaimana upaya kita meningkatkan produktivitas dalam publikasi ilmiah. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, bahwa meningkatkan produktivitas dalam publikasi ilmiah merupakan salah satu kunci bagi kita, bagi peneliti maupun bagi klinisi untuk meningkatkan tulisan-tulisan yang dapat dipublikasikan di jurnal internasional. Saya menyitir pernyataan menarik dari Presiden Northeastern Universities yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi saat ini berada di era kecerdasan buatan. Oleh karena itu, ada 3 literasi yang sangat penting yang harus kita pahami dan harus kita laksanakan, yaitu literasi on data, literasi on teknologi, dan literasi on human. Literasi pada data, literasi data akan membantu kita menerjemahkan mahadata yang sangat penting bagi kita sebagai modal dasar untuk penulisan karya ilmiah. Demikian pula literasi pada teknologi akan membantu kita pemanfaatan teknologi dalam menerjemahkan data yang sangat penting bagi tulisan landasan-landasan dalam penulisan atau karya ilmiah. Sedangkan literasi pada manusia merupakan dasar yang sangat kuat bagi kita untuk selalu menggalang kolaborasi lintas disiplin termasuk di dalam karya ilmiah. Gambar ini menunjukkan bagaimana literasi pada data sangat penting. Ini adalah Electronic Management Office POGI yang teman-teman semua bisa lihat di websitenya www.imob.pogi.org.id. Kita bisa lihat bahwa begitu banyak data yang saat ini kita miliki di dalam Electronic Management Office POGI. Kita memiliki data tentang penyintas COVID-19 di antara seluruh anggota POGI. Kita juga memiliki data tentang karakteristik penyintas, karakteristik anggota POGI yang wafat karena COVID-19, dan kita memiliki data yang cukup besar, yaitu ada lebih dari 25.000 ibu hamil yang kita ikuti mendapatkan vaksinasi COVID-19. Teman-teman bisa lihat datanya dan bisa melihat data by name, by address ketika kita login sebagai admin. Ini adalah merupakan sebuah modal dasar yang sangat besar bagi kita semua untuk mencoba menulis data, menulis evidence, kemudian kita lakukan publikasi. Literasi pada data dan teknologi saat ini juga kita lakukan. Ya, kita berupaya memfasilitasi semua peneliti, teman-teman yang berminat untuk melakukan kajian-kajian berbasis data. Ya, kita memiliki Big Data Center IMERI yang menghimpun seluruh data ya terkait dengan berbagai aktivitas ya pada berbagai riset, sebagai contoh drug development, human reproduction, human cancer, human nutrition, dan sebagainya. Datanya disimpan di dalam cloud. Juga kita memiliki data katalog yang paling tidak saat ini sudah lebih dari 50 dataset yang ada, dan nantinya dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, data ini bisa diolah ya dengan menggunakan cloud computing analytic, dan sehingga bisa menjadi algoritma yang bermanfaat dalam pelayanan kesehatan maupun dalam melakukan tulisan-tulisan ataupun publikasi ilmiah. Physician scientist saya kira sekarang merupakan sebuah keniscayaan bahwa kita sebagai klinisi bukan saja merupakan seorang physician, tetapi kita dituntut pula
untuk menjadi seorang scientist yang bisa memanfaatkan data yang ada di bench ataupun yang ada di laboratorium, kemudian kita kaji, kita manfaatkan, dan bisa diolah menjadi data-data, menjadi informasi yang bermanfaat di dalam layanan klinik, di dalam pelayanan kita kepada pasien setiap hari. Satu tulisan yang sangat menarik ya tentang bagaimana seorang profesor itu adalah seorang academic entrepreneur. Ya, bagaimana seorang profesor harus menjamin sebuah research working group-nya, menjamin runningnya sebuah laboratorium, ya sehingga dia wajib harus mendapatkan grant, sehingga dia bisa mengelola PhD student, master student, atau postdoc, atau bahkan mahasiswa S1, sehingga bisa ikut serta dalam penelitiannya, kemudian melakukan kajian-kajian, melakukan tulisan, dan melakukan publikasi ilmiah. Ini adalah sebuah keniscayaan di mana hampir di seluruh dunia research working group dipimpin oleh seorang profesor atau seorang associate profesor. Dan sifatnya adalah lintas disiplin ilmu. Convergent thinking is advancing science. Inilah yang disampaikan oleh National Academy of Sciences pada tahun 2014, bahwa sesungguhnya convergent revolution itu yang ada di dalam science and technology. Bahwa ilmu kesehatan itu harus didukung oleh rumpun ilmu yang lain, oleh sains teknologi, oleh computer science, oleh sosial humaniora, sehingga benar-benar akan bisa melakukan pemahaman yang komprehensif dan melakukan pemecahan-pemecahan yang dibutuhkan di dalam pengelolaan pasien ataupun pengelolaan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana kita menulis sesungguhnya adalah merupakan bagian dari kita untuk membuat sebuah evidence. Making the evidence, kemudian juga sharing the knowledge and experience, juga merupakan sumber dari guidelines baik untuk diagnostik maupun treatment. Saya kira ini sangat penting, evidence-based medicine, yang ke depan tentunya ini juga akan sangat penting bagaimana evidence-based practice ini untuk menjadi dasar manajemen pasien kita setiap hari. Ini adalah sebuah paper yang menulis 10 simple rules dari seorang saintis ya untuk meningkatkan produktivitas dalam menulis. Ya, ada komunikasi dalam sebuah tulisan itu merupakan hal yang sangat kritikal, merupakan hal yang sangat krusial, sangat potensial bagi seorang saintis, ya, bagi seorang klinisi, bagi seorang ilmuwan, bagi seorang mahasiswa, karena antara lain tugas menulis itu bisa merupakan bagian dari pendidikan. Dan yang paling penting, sharing our discoveries. Bagaimana kita menulis itu adalah membagikan, menginformasikan, mendiseminasikan hasil-hasil studi yang kita lakukan agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Juga sangat penting menulis itu bagian dari upaya kita mendapatkan funding untuk penelitian. Yang pertama adalah, ini yang sangat penting, define your writing time. Ini sangat penting, bagaimana kita harus menentukan protect. Kita memiliki protected time yang memang kita alokasikan untuk menulis. Ya, bisa sampai 3 atau 4 kali per minggu yang memang kita dedikasikan waktu kita untuk menulis. Ya, protected for writing and nothing else. Yang kedua, kita harus berupaya membuat environment yang membantu pekerjaan kita dalam menulis. Create a working environment yang membuat kita nyaman untuk menulis. Ya, kadang-kadang ya kita bisa menulis di ruang kerja, kita bahkan bisa menulis kalau terbang, ya sambil terbang menuju daerah tertentu, kita bisa menulis di pesawat, kadang-kadang bisa menulis di kafe. Ya, beberapa orang tergantung ya mereka nyaman menulis di mana. Yang paling penting bisa manage distraction, ini yang paling penting. Dari kita fokus, perhatian kita tidak terdistraksi dengan hal-hal yang lain.
Yang ketiga, tulis apa yang ada di pikiran kita. Jangan memikirkan menulis yang sempurna, karena kita bisa melakukan editing nantinya. Ini sangat penting ya, agar kita terus berupaya menulis mengalir. Kita yakin apa yang kita tulis ya, apa yang ada di benak kita, silakan dituliskan. Tidak usah ragu, tidak usah kita merasa bahwa nanti ini tidak sempurna dan sebagainya, karena sesungguhnya kita bisa melakukan editing nantinya. Harus ada trigger, use triggers ya, untuk yang bisa mendevelop writing habit kita. Ya, ini penting sekali, makanya ada research working group. Ya, ada kita terlibat di dalam sebuah grup riset, kita terlibat di dalam sebuah research center yang memang ekosistem itulah yang akan memicu kita untuk selalu menulis. Ya, apakah itu setiap minggu, apakah itu setiap 2 minggu, apakah itu setiap bulan. Ya, ketika kita berdiskusi dengan research assistant kita, berdiskusi dengan postdoc kita, berdiskusi dengan master student kita, berdiskusi dengan para PPDS dan sebagainya. Yang kelima adalah be accountable. Ya, kita menulis dengan sangat terbuka. Ya, walaupun memang kadang-kadang sesuatu hal yang sangat novel, biasanya kita tidak semudah itu sharing tulisan kita kepada orang lain sebelum publish. Ya, ini juga a slightly controversial issue. Ya, memang accountable ini sangat penting, karena biasanya di dalam menulis ketika kita berdiskusi ya dengan sesama tim, itu yang paling penting, karena ada disclosure di sananya. Kita bisa mendapatkan input yang baik selama kita berkomunikasi. Yang keenam, carilah feedback dan tanya saran-saran dari orang lain. Ya, paling bagus adalah di dalam research working group kita. Bila kita memiliki research working group, hampir pasti apa yang kita tulis, draft yang kita tulis bisa kita share secara terbatas pada kelompok kita untuk kemudian mendapatkan masukan. Ya, kita sharing, kita challenge, argumentasi dan sebagainya. Inilah pentingnya weekly meeting dalam sebuah research working group yang menyampaikan progress research, termasuk progress draft dalam publikasi. Yang ketujuh, kita juga harus memikirkan apa yang kita tulis itu kapan saja. Biasanya kelemahan atau kesulitan dalam menulis itu adalah membuat alur. Bagaimana alur tulisan yang akan kita tulis, mulai dari introduction, method, result, and discussion. Dan biasanya alur penulisan kita, ya saya biasa memikirkan alur tulisan, alur sebuah presentasi, biasa justru di luar saat-saat kita menulis. Entah saat kapan, kadang kita dalam perjalanan, entah saat kapan kita ketika duduk santai, ya bahkan terkadang saat menonton televisi atau saat sedang makan bisa terpikirkan ya bagaimana alur penelitian yang harus kita tulis. Ya, dan secara tidak langsung kadang-kadang kita sekarang punya handphone, smart mobile phone, ya kita bisa langsung tulis di sana, ya kita bisa menambahkan. Bahkan beberapa anak sekarang, mahasiswa sekarang, mereka senang menulis di dalam handphone. Mengapa? Ketika saya tanyakan, kalau di handphone saya bisa mengkoreksi kapan saja. Ketika saya ada ide, saya bisa langsung masukkan. Ketika ada ide, saya bisa langsung masukkan. Inilah ya bagaimana menunjukkan bahwa menulis itu bisa kapan saja dan di mana saja. Yang kedelapan, practice, and practice. Ya, tidak ada pilihan lain, bahwa kebiasaan menulis itu harus terus kita lakukan agar kita terbiasa menulis dengan cepat, menulis tanpa kesalahan, walaupun kita bisa melakukan editing, dan menulis dengan begitu banyak ide-ide baru yang bisa kita sampaikan kepada para pembaca, ya sehingga pembaca merasa tulisan kita itu memberikan sebuah insight. Ya, practice, and practice. Yang kesembilan, manage your self-talk about writing. Ya, ini sangat penting ya, bagaimana kita memanage ya apa yang ada
di pikiran kita. Ya, bahwa kita selalu berpikir, kita harus yakin bahwa kita bisa menulis dengan baik. Tidak boleh ada pikiran menyatakan bahwa menulis itu susah. Jangan, buang jauh-jauh. Menulis itu mudah, submit paper di dalam sebuah jurnal itu mudah. Bahwa menulis itu passion, menulis itu menyenangkan. Termasuk mengirim paper ke dalam jurnal itu adalah menyenangkan. Buang jauh-jauh negative thinking, selalu think positive. Re-evaluate your writing practice often. Ya ini, ya sering melakukan evaluasi. Salah satu cara yang terbaik evaluasi adalah paling sebanyak mungkin, sesering mungkin kita mengirim paper kita, manuskrip kita ke dalam jurnal. Pasti akan dievaluasi oleh reviewer. Pasti akan dievaluasi oleh associate editors. Mereka akan dengan cermat, dengan teliti ya melakukan evaluasi terhadap tulisan yang kita kirimkan, sehingga kita mendapatkan feedback yang sangat luar biasa. Jadi saya kira menulis itu merupakan sebuah aktivitas yang sangat penting bagi kita semuanya, karena tanpa menulis orang tidak akan pernah tahu apa yang kita pikirkan. Orang tidak akan pernah tahu apa yang kita lakukan. Orang tidak pernah akan tahu apa yang kita ingin sharing kepada orang lain. Ya, itu saya kira, dan ini the scariest moment is always just before your start. Your desire to write grows with writing. Ya, sekarang ini kata-kata yang sangat penting. Ketakutan itu justru adalah ketika kita sebelum memulai. Dan ini sangat banyak tulisan-tulisan yang memacu semangat kita untuk terus menulis. There is no failure unless one stop. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa menulis itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Ya, kita harus start, kita harus mulai kapanpun, dimanapun bahkan. Dan tidak ragu kita untuk mengirimkan paper kita kepada jurnal untuk mendapatkan evaluasi. Ya, ini hurdles-nya ya. Kadang-kadang kita merasa, wah ini nggak bagus tulisan kita. Kita tidak merasa cukup yakin untuk mengirimkan paper kita ke dalam scientific conference, mengirimkan paper kita ke dalam sebuah jurnal, atau whatever. Atau kita merasa kita tidak punya ide yang cukup banyak untuk menulis. Itu adalah sebuah kesalahan fatal. Start first, editing later. Tulis apa yang kita pikirkan, tulis apa yang kita lakukan. Dan yang paling penting, ekosistem. Starting a research working group. Ya, kita harus berada di ekosistem yang tepat, right place, exciting vision. Ya, memiliki tujuan yang sama. Kalau kita berada di ekosistem yang kuat, akan multiplikasi produktivitas kita, memudahkan ketemu tim, memudahkan mendapatkan funding, belajar dari orang lain. Kita bisa punya mentor yang banyak. Kita bisa bekerja luar biasa dengan effort yang luar biasa, bahkan sangat passion kalau kita berada pada ekosistem yang tepat. Jadi hanya ingin mencontohkan bagaimana kebetulan saya bisa berada di dalam sebuah grup Asia Pacific Initiative on Reproduction. Ketika pertama kali saya bergabung tahun 2011, saya bersama-sama menulis. Ini adalah jurnal Q1 di bidang reproduksi dari berbagai negara, ya mulai dari negara Singapura, China, Hong Kong, India, Jepang, Malaysia, Thailand, ya, Vietnam. Kita semua tergabung dalam Asia Pacific Fertility Advisory Group. Dan kemudian 10 tahun kemudian saya bisa duduk sebagai first author, juga kelompok yang sama, Asia Pacific Initiative on Reproduction, dan kebetulan kami mengelola jurnal sendiri yang baru, sehingga kita terbitkan di dalam jurnal kita yang baru, Fertility and Reproduction, yang saat ini dalam upaya untuk terindeks di PubMed. Ya, dalam ini tahun 2020, kemudian 2021, ya 2 tulisan grup kami tentang pandemi COVID-19 dan SARS-CoV-2 yang kita tuliskan di dalam sebuah position paper maupun dalam sebuah guidelines. Dan ini yang sangat penting, competence, clever, commitment, consistent, connection, collaboration, coordination, and crazy. Sesungguhnya the people who are crazy enough to change the world are the ones who do.
Begitupun dalam sebuah tulisan, ya data menjadi sangat penting, teknologi menjadi sangat penting. Pengumpulan data ini juga akan membantu kita untuk menulis apa yang akan kita kaji, apa yang kita teliti. Literasi on data, literasi on teknologi. Ingat, ini salah satu platform yang kami kembangkan untuk membantu pengumpulan data yang sangat penting dalam penulisan. Ini adalah platform IKO, input, kelola, output. Dan terakhir sebagai take home message, bahwa 3 literasi yang sangat penting, yang merupakan juga tulang punggung yang sangat penting bagi kita dalam meningkatkan produktivitas menulis ilmiah, termasuk melakukan publikasi. Itu literasi pada data, literasi pada teknologi, dan juga literasi pada manusia yang akan membantu kita membentuk sebuah research working group atau sebuah kelompok. Kemudian 3 pilar yang sangat penting sebenarnya dalam scientific publication, yaitu universitas, rumah sakit, dan grup riset. Physician scientist, saya kira ini adalah role yang baru bagi kita, bukan hanya kita sebagai klinisi, tetapi kita sesungguhnya juga adalah seorang saintis yang memiliki kewajiban untuk menulis, untuk memiliki kewajiban untuk melakukan publikasi, making evidence, sharing our knowledge and discoveries. Academic entrepreneur, sesungguhnya kita semua adalah academic entrepreneur yang memiliki kemampuan untuk menjadi leader sebuah grup ilmiah, sebuah research working group yang tentu akan sangat menunjang bagaimana kita melakukan kajian, bagaimana kita melakukan studi, termasuk bagaimana kita melakukan publikasi. Dan terakhir, special protected time, ini sangat penting. Harus ada waktu khusus yang kita dedikasikan. Apakah pagi hari, apakah malam hari, apakah 2 kali dalam seminggu, apakah 3 kali dalam seminggu, apakah setiap pagi hari. Konsisten dan selalu kerja luar biasa untuk meningkatkan produktivitas kita dalam publikasi ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.